Tes. Jelas mic-nya, Bu? Jelas. Baik. Saya pantun dulu, Bu. Sekuntum mawar indah bermekaran di tanah. Harumnya semerbak kemana-mana. Ibu-ibu geria mayang asli yang cantik yang saya muliakan. Semoga ibu-ibu semangat untuk mendengarkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa berkesempatan hadir di acara arisan bulanan ya, arisan bulanan Geria ya, perumahan Geria Mayang Asri RT 05. Yang kedua, sorekan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Arisan Perumahan Geria Mayang Sari Mayang Asri Mayang Asri maaf ya, jadi Mayang Sari Mayang Asri RT 005 beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan Sohibul Bait Bunda Ira yang telah bersusah payah, yang telah repot-repot untuk menyediakan atau mengadakan acara di rumah ini. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, seluruh ibu-ibu atau bunda-bunda perumahan Geria Mayang Asri ya, RT 05 yang cantik-cantik, manis-manis, yang soleha, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari berbahagia ini yaitu tentang apa, Bu? Tentang apa? Supaya adab dalam bertetangga. Masya Allah, tema ini sangat menarik, Bu. Ya. Tetangga itu apa, Bu? Ya, orang terdekat. Ya, yang berada di sekitar rumah kita, baik di depan, di belakang, di samping, ya kiri kanan, gitu ya. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kata Rasulullah, tetangga itu 10 atau 40 rumah ya, 40 rumah dari rumah kita, baik depan, belakang maupun samping. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Jadi tetangga itu punya hak, ya. Tetangga dekat sama tetangga jauh haknya berbeda. Nah, ya, umpamanya ada Muslim, ya, dia Muslim lebih diutamakan dari tetangga non Muslim. Dia sholih lebih diutamakan dari tetangga yang jahat.
lalu dia dekat lebih diutamakan daripada tetangga jauh. Lalu apalagi keluarga lebih diutamakan daripada orang lain kalau segi perbandingan. Ya, berarti yang kita utamakan adalah tetangga yang terdekat. Ya. Saya akan bercerita terlebih dahulu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan ahli ibadah, rajin kali ibadahnya. Ya, yang fardu dipertahankan, yang sunnah tidak pernah ditinggalkan. Ya, rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, sholat malam, ya nggak pernah tinggal. Ya, rajin ibadah-ibadah yang lain, rajin yang sedekah lainnya. Apa persoalannya? Apa kekurangannya? Cuman satu, nggak bisa jaga lisan, lidah. Ya. Lisannya pedes, nyelekit, nyakitin orang. Dia fokus kalau ibadah itu hanya hablum minallah. Dia tidak memperhatikan hablum minnas. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini ibadahnya tidak dianggap. Bayangkanlah Bu, capek-capek ibadah, cuma gara-gara nyakitin orang, ibadahnya tidak dianggap. Ngeri gak tuh Bu? Jadi selama ini ya, orang menyempitkan makna ibadah. Makna ibadah itu hanya hablum minallah saja, hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, gitu ya, haji, umroh. Padahal makna ibadah itu lebih luas daripada itu. Itu yang berhubungan dengan muamalah, yaitu berhubungan dengan hablum minallah. Jadi tetangga ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sepakat nggak Bu? Tetanggaku syurgaku. Atau tetanggaku nerakaku. Karena tetanggalah kita bisa masuk syurga, dan karena tetanggalah kita bisa masuk neraka. Jadi jangan dianggap remeh-temeh hubungan antara bertetangga. Cuma gara-gara tetangga kita bisa masuk syurga atau neraka. Jadi kita perhatikan ya, apa yang kita perhatikan dalam bertetangga itu ada adab-adabnya. Yang pertama, ya, sebelum kita memilih rumah, tempat tinggal, pilihlah tetangganya terlebih dahulu. Kalau kita kan di sini kan random ya Bu ya, nggak bisa milih tetangga. Oh ada informasi, di situ ada dua rumah tuh, ada tanah, lagi miring nih harganya, posting beli gitu kan. Tanpa kita memperhatikan siapa tetangga sekitar kita, itu penting. Jangankan tetangga, pasangan aja kita milih. Jangankan tetangga, menantu aja kita milih. Jangankan tetangga, teman dekat aja kita milih. Jadi kita butuh lingkungan yang mendukung kita kepada hal-hal yang positif. Kalau ibu berteman dengan penjual parfum, ya kebagian uangnya, walaupun nggak dikasih parfum, minimal kecipat aja gitu. Kalau ibu berteman dengan penjual besi atau pandai besi, ya ibu kecipat juga bau besinya. Begitulah dengan tetangga, dengan lingkungan. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi kepada pribadi kita, ya. Kita dibesarkan di lingkungan tetangga, anak-anak kita dibesarkan di lingkungan tetangga. Kita makhluk sosial, kita butuh interaksi sosial. Selain makhluk individu, kita juga makhluk sosial, butuh orang lain. Jadi pilihlah lingkungan yang terbaik. Jadi yang ada 4 hal yang mendatangkan kenyamanan. Ya, pertama peristri yang solehah. Lalu yang kedua, rumah yang luas, bukan rumah yang megah, luas. Kalau nggak luas makna fisik, luas makna itu metafora, itu batin. Itu apalagi tetangga yang soleh dan kendaraan yang nyaman. Ya nggak mesti juga Pak Jero ya, yang penting nyaman.
Naik sepeda kalau nyaman ya udah nyaman gitu ya. Naik sepeda motor nyaman juga nyaman, yang penting nyaman. Ya, nanti buat apa nanti yang mahal-mahal tapi ternyata nggak nyaman. Banyak pula dari pajaknya Bu ya. Seperti seperti itu ya Bu ya. Jadi kita memilih lingkungan terlebih dahulu, baru kita ambil lokasi rumahnya di mana. Nah, gitu Bu. Lihat dulu, tanya-tanya, cari informasi dulu. Mau beli rumah ya, atau mau beli tanah maupun ngontrak, cari tetangganya. Kalau nggak nyaman kita ya kita juga nanti yang berkeluh kesah ya. Baik, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sampai dia apa Bu? Mencintai tetangganya sebagaimana ya dia mencintai dirinya sendiri. Umpamanya apa yang Ibu suka? Ibu pengen diperlakukan seperti apa sama orang? Ibu perlakukan balik seperti itu. Ibu pengen disenyumin, Ibu yang senyum balik. Ya, Ibu ingin diperlakukan dengan baik, Ibu memperlakukan baik terlebih dahulu. Jadi perlakukanlah tetangga itu seperti mencintai diri sendiri, seperti saudara kita sendiri. Nah, kita udah berupaya mencintai tetangga kita, jangan dimusuhi. Nah, itu ya. Nah, kalau tetangga kita baik sama kita, hubungan akur, harmonis, insya Allah hidup nyaman Bu. Ya, gimana kita bisa akur? Kita aja nggak bisa mencintai seperti saudara kita sendiri, seperti diri kita sendiri. Contoh gini, ya, berdasarkan Al-Quran surah At-Takasur, al-hakumut takasur, bermegah-megah. Jadi gini Bu, ada istilahnya dalam bertetangga itu ya. Dia melihat tetangganya lebih, dia nggak senang, ya, kepanasan, langsung masuk rumah sakit, ya, down jadinya, gitu. Justru ketika tetangga kita mendapatkan nikmat, kita bisa senang. Ketika kita mendoakan orang lain secara diam-diam, tanpa pengetahuan orang itu, maka doa kita balik ke kita. Kita mendoakan orang diam-diam tanpa pengetahuannya, diaminkan malaikat balik ke kita. Kemudian kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, nanti balik ke kita. Kita mendoakan keburukan untuk orang lain, juga balik ke kita. Jadi hati-hati dalam berdoa. Kenapa doa saya masih belum terkabul? Mungkin kita masih kurang mendoakan orang lain. Nah, jadi diaminkan malaikat, dikabulkan malaikat ketika kita sudah mendoakan orang lain. Mungkin selama ini kita masih mendoakan diri sendiri, mikirin diri sendiri. Nah, jadi mencintai tetangga kita itu kita berempati, empati, punya rasa peka, menjaga kenyamanan tetangga kita. Jangan sampai karena suara dari sumber rumah kita mengganggu kenyamanan tetangga kita. Umpamanya kita suka karaoke, menghibur diri. Sebenarnya kan bisa juga kita menstelnya sesuai takaran yang kita butuhkan. Tapi kita pengen besar-besar sampai ke sana. Jadi mengganggu aktivitas tetangga. Lalu umpamanya ada umpamanya yang suka merokok contohnya, asapnya atau suka bakar-bakar gitu kan. Umpamanya merokok kan efeknya kan menjadi perokok plastik itu kan lebih parah dari perokok aktif. Nah, itu juga mengganggu kenyamanan tetangga. Umpamanya suka bakar-bakar gitu kan, tiap hari bakar-bakar gitu kan. Orang lagi jemur pakaian bakar-bakar gitu. Nah, itu juga mengganggu kenyamanan tetangga. Atau umpamanya kita punya kendaraan banyak nih, berlebih akhirnya parkirnya di jalan. Pas tetangga mau lewat, ya orang merasa terganggu, haknya diambil. Nah itu, jadi intinya kita nyaman, kita buat tetangga kita nyaman. Bagaimana nyaman, sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan nyaman dan aman. Jadi cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada tetangga itu dengan 4T. Pertama, ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal.
Ya kan Allah telah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Jangan pula kayak gini. Orang Minang ada jumpa sama orang Jawa, enggak lah. Orang Jawa enggak, sekampung kita adalah kawan sama orang Minang. Atau orang Jawa jumpa sama Batak. Orang Batak itu bukan apa kita, orang sekampung kita adalah sama orang Batak. Jadi kan sukuisme jadinya. Nah, jadi kita memperlakukan orang tidak membeda-bedakan. Selagi saling menghargai, saling menghormati, ya apa salahnya kita tetap bergaul tanpa membeda-bedakan dan berlaku adil. Ya, saling kenal mengenal. Lalu ada namanya tafahum, saling paham. Ini karakter orang beda sama karakter kita. Sifatnya beda. Ini tipenya koleris. Ini tipenya sanguinis. Ini tipenya flegmatis. Ini tipenya melankolis. Kalau koleris karakternya suka belak-belakan ngomong, tuh ya, nggak ada basa-basi. Si melankolis baperan, nggak boleh keras dikit ngomong. Terus si flegmatis orangnya cari aman terus, damai. Lalu si sanguinis orangnya suka ramai, ketawa ketiwi, hahaha, sehingga mengganggu tetangga sekitar. Jadi intinya kita memahami karakter seseorang. Jadi kita tidak bisa memperlakukan orang itu semuanya sama rata. Nah, umpamanya tipe ini baperan kita perlakukan dengan tegas. Jadi intinya kita harus pahami karakternya termasuk kategori apa. Ini memang tipe orangnya gimana ya, baga gitu ya, ngomong ceplos-ceplos, aja kita pahami karakternya seperti itu. Berarti kita kalau umpamanya kita sehati udah kita berteman. Tapi kalau umpamanya kita nggak nyambung, ya udah kita sekedar say hello aja gitu ya, seperti itu. Jadi kita memahami, jangan karena berbeda karakter membuat kita saling menyalahkan atau berpecah belah. Jadi kan kita diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenal. Jadi mengenali dulu. Kalau kita nggak mengenali dulu, ya udah kita sering suuzon. Jadi yang membuat kita merusak hubungan itu, yaitu pertama berburuk sangka, lalu apalagi suka mencari-cari kesalahan atau memata-matai orang, apalagi suka menjelek-jelekan atau disebut dengan bergibah, apalagi suka membelakangi, dan apalagi ya marah, gampang marah, gampang emosi, gampang terpancing. Nah, itu ya, kita saling tafahum, saling paham. T yang ketiga yaitu namanya ta'awun, saling bantu, saling meringankan, saling tolong menolong. Jangan pengen dibantu terus, jangan minta bantuan terus, saling tolong menolong. Nggak bisa bantu pakai materi, ya udah pakai tenaga, saling bantu, saling gotong royong, ya. Lalu T yang keempat itu takaful, saling menjamin rasa aman dan nyaman pada tetangga kita, itu ya. Untuk yang poin kedua yaitu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, tidak menyakiti, tidak menzolimi, tidak mengganggu tetangga. Baik itu dengan lisan, ya, maupun dengan perbuatan, tingkah laku, ya. Bisa jadi lisan menyinggung perasaan tetangga kita, atau tingkah laku juga merugikan atau menyinggung perasaan tetangga kita. Contoh dengan lisan gitu ya, pemain seperti membuli, pemain seperti mencari kekurangan tetangga kita. Pemain gini, kita masuk ke rumah tetangga, kebetulan tetangga belum beres-beres, berantakan, tiba-tiba kita komentarnya negatif atau kita menceritakan ke yang lain, oh si Anu begini-begini. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah tetangga kita, masuklah dalam keadaan buta. Masuk dalam keadaan buta, keluar dalam keadaan buta. Paham nggak maksudnya, Bu? Ya, janganlah dicari kekurangan, sekedar ada kebutuhan hajat, penting udah selesai gitu. Ya, itu bisa jadi ya karena mungkin kebetulan dia lagi ini banyak anaknya, kita berbaik sangka. Jadi banyak berbaik sangka. Itu ya, tadi jangan menyakiti tetangga. Tadi jangan berburuk sangka. Pokoknya ada suatu sikap atau kejadian tetangga yang di luar kemauan kita, gitu, ekspektasi kita, atau kita punya harapan lebih tetangga. Kita makanya nggak boleh kita berharap lebih kepada manusia, nanti kecewa. Pokoknya tetangga kita biasa senyum,
jumpa nyapa, tiba-tiba dia nggak senyum. Ih, apalah ya salah saya ya. Emang saya ada salah. Akhirnya baper jadinya kan, overthinking. Oh ternyata dia lagi sakit gigi. Nah, kan gitu. Jadi dicari-cari aja alasannya, kebaikan. Oh ya, dia lagi sakit gigi ternyata gitu. Nggak bisa senyum, soalnya kaku gitu ya. Nah, jadi kita berbaik sangka gitu. Umpamanya si tetangga punya mobil baru atau motor baru, ih sombongnya lagi bawa kencang-kencang nggak nyapa, mungkin nggak lihat gitu ya, atau mungkin dia buru-buru. Nah, dicari-carilah alasan untuk agar kita tidak cepat berburuk sangka gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita kepada tetangga ini tadi kita tidak memata-matai dan tidak mencari-cari kesalahan. Umpamanya seperti ini, kita punya masalah sama seseorang, konsep lah, tak salah paham, tak masalah uang, tak masalah apa, pokoknya masalah gitu ya. Kita nggak suka nih, ya udah kita secara dewasa kita selesaikan masalah itu berdua. Ya, komunikasi dulu. Komunikasi, kalau umpamanya bisa didamaikan, damai, kalau enggak ya sudah selesai sampai di situ. Udah kita ikhlaskan aja. Tapi jangan pula kita nggak suka sama satu orang, akhirnya satu komplek perumahan kita ajak untuk tidak menyukai orang yang tidak kita sukai. Kita yang bermasalah sekomplek jadi sibuk ngurusin masalah kita sama dia. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi itu namanya fitnah dan mengadu domba. Nah, itu nanti. Nah, jadi jadinya tetanggaku nerakaku. Seperti itu. Lalu janganlah saling marah ya, marah gitu ya. Jadi marah sini umpamanya gini, ada nih tipe tetangga yang bikin kesel gitu ya, mancing emosi terus ya. Jadi sebenarnya kan kita pengen marah, tapi kita tahan, redam, astagfirullah, atau kita ambil duduk dulu, ya redam dulu ya. Nanti udah redam, baru kita ngobrol baik-baik, kita tegur baik-baik. Kalau dia terima, ya alhamdulillah damai. Kalau dia nggak terima, ya sudah, kita sudah menyampaikan hal-hal yang baik. Istilahnya intinya kita menghindari konflik dan mencari solusi bagaimana tidak menjadi konflik yang berkepanjangan ya. Lalu yang keempat ya, sabar ketika dizolimi, disakiti ya oleh tetangga. Tadi kan kita kan sebagai pelaku yang jangan menzolimi ya, sebagai pelaku yang berbuat baik kepada tetangga. Nah sekarang kita sebagai korban dari kezoliman tetangga kita. Nah apa yang mesti kita lakukan? Yaitu bersabar. Bersabar itu nggak fasik, Bu. Bersabar itu nggak fasik. Bersabar itu ya kita tetap aktif, tapi bersabar itu kita kuat dan menahan amarah. Jadi ketika kita menahan amarah, mau marah nih, pokoknya kalau misalnya orang ini panas, api jumpa sama api kan buar gitu kan, tambah besar. Jadi ketika orang mancing-mancing amarah kita tahan dulu, istighfar, kita tenangkan diri. Baru kita ngomong, kita sampaikan, kita cari solusinya. Lalu kita obrolkan dulu. Tapi kalau memang nggak bisa diselesaikan ya sudah. Jadi kita bersabar. Dengan begitu ya bisa jadi melalui tetangga ini bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan begitu Allah menaikkan derajat kita, dengan begitu Allah menguji kesabaran kita, dan di situ juga menjadi wadah apa? Wadah untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Kalau ibu mau tahu bagaimana kebaikan ibu, tanyalah sama orang yang mencintai ibu. Tapi kalau ibu mau tahu kekurangan ibu, tanyalah sama orang yang membenci atau orang yang nggak suka. Itu lebih jujur. Karena orang yang mencintai kita, dia buta akan keburukan kita. Jadi maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya fala yu'zi jar, maka janganlah menyakiti tetangganya. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ ada kata ihsan, berbuat baiklah ya. Wal jari zil qurba, kepada tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga jauh. Seperti itu Ibu ya.
Di situ ada dijelaskan. Maka kita saling mengerti, saling paham, tidak menyakiti. Pokoknya intinya sekitar kita di sini, umpamanya gini, ibu-ibu umpamanya mau membangun, menambah ke samping, nempel ke rumah tetangga, izin dulu, ya, izin dulu Bu. Ya kita menjaga kenyamanan juga tetangga gitu kan. Umpamanya kalau ibu mau apa ya, membuat aktivitas acara, izin dulu sama tetangganya. Istilahnya kita izin gitu kan. Takutnya nanti kan di sini banyak motor atau ramai atau apa mengganggu tetangga sebelah. Intinya izin dulu komunikasi. Jadi itu ya, intinya saling mengerti antara sesama. Jadi ketika kita menjadikan tetangga sebagai ladang amal kita untuk menuju ke surga, kita bisa banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Itu bisa dengan cara berbagi, menolong, ya, menjenguknya ketika sakit. Ya ada hak muslim itu ada 6. Pertama, ya ucapkan salam, ketemu, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Lalu yang kedua, ya memberikan nasihat. Kalau tetangga kita lagi kesedihan, butuh solusi, ya kita bantu semampu kita. Ini umpamanya gini, tetangga minta bantu, ya. Terus kita nggak mau bantu, bukannya dapat bantuan, malah dapat sakit hati. Jadi kalau saat kita nggak bisa bantu, Bu, setidaknya kita menolak dengan halus. Menolak dengan halus artinya setidaknya dia pulang tidak dalam keadaan sakit hati. Contoh gini, kita dia minta bantuan, entah itu tenaga, entah itu materi, gitu kan. Tiba-tiba kita ceramahin panjang-panjang. Ya, dia nggak butuh ceramah, dia butuh bantuan. Kalau nggak nolong ya sudah, ya bilang aja mohon maaf, nggak bisa bantu, atau mohon maaf bantunya cuma bisa segini. Mudah-mudahan tetangga lain bisa bantu, yang lain bantu menutupi yang ini, kan gitu. Jadi menjaga perasaan tetangga kita. Jadi sama tetangga kita juga jangan flexing. Umpamanya kita beli, umpamanya makanan nih, sengaja banyak nih, umpamanya di supermarket, sengaja nih dijinjing biar ditengok, tapi nggak bagi, itu juga menyakiti perasaan tetangga kita. Walaupun tetangga kita nggak minta, menjaga perasaannya. Kita pengen tetangga kita menjaga perasaan tetangga kita, sebagaimana tetangga kita menjaga perasaan kita. Jadi harus ada empati, kita tidak boleh yang namanya egois. Seperti itu. Jadi ketika tetangga kita sedang bersedih, ya kita ikut bersedih. Ketika tetangga kita senang, kita juga ikut senang. Jangan pula senang di atas kesedihan orang, sedih atau sakit hati di atas kebahagiaan orang. Nggak boleh seperti itu. Jadi bersihkan hati dari yang namanya sifat yang tercela. Itu salah satunya seperti hasad, iri dengki. Kenapa? Iri dengki ini, Bu, ya, dapat menghanguskan amalan kita, layaknya seperti api membakar kayu bakar. Ibu udah sholat, ya, puasa, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Gara-gara dengki, hasad, hangus. Ngeri nggak, Bu? Jadi kita jaga hati kita untuk dihindari, selamat dari namanya sifat dengki. Ya caranya, ya banyak-banyak bersyukur dengan keadaan sekarang, senang dengan tetangga dapat rezeki yang baru. Siapa tahu nanti rezekinya nular sama kita. Kan tadi kan teman itu kan seperti penjual minyak wangi dan pandai besi, ya kecipratan. Siapa tahu tetangga rezeki itu kecipratan pula sama kita gitu. Pokoknya harus senang, lihat orang senang, ya. Baik Bu, di sini ada pertanyaan, boleh kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan nggak? Silakan Bu, dimulai siapa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Revi ya. Baik, sampai namun. Gimana cara menyikapi atau menghadapi tetangga yang jika saat berjumpa tuh kita aja yang menyapa dia. Ya.